Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, kita mulai ya Pak Angga Ya dengan Ibu Reni. ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan lagi dengan Pak Angga Taufan Dayu sebagai fasilitator kita pada hari ini ya. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Baiklah, yang terhormat Kepala Sekolah Pak Martin dan para Bapak Ibu guru semua. Acara kita pada hari ini, perkenankan saya membacakan urutan acaranya. Yang pertama mungkin kita berdoa, kemudian pembukaan oleh Kepala Sekolah, dilanjutkan di sini adalah kata sambutan dari beliau. Kemudian kita masuk ke acara inti, yaitu yang langsung difasilitasi oleh Pak Angga. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia pada hari ini, marilah saya pimpin doanya bagi yang beragama Muslim, dan silahkan berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa silahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan pembukaan dan juga kata sambutan dari Kepala Sekolah, yaitu Pak Martin. Kepada Pak Martin, kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Reni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan pada kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak fasilitator kita pada hari ini, Bapak Angga Taufan Dayu. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta hidayahnya, maka hari ini kita dapat berkumpul sebagaimana rencana awal yang telah kita lakukan, yaitu kita akan melakukan refleksi perencanaan pembelajaran di sekolah kita pada hari ini. Nah, kegiatan ini merupakan proses sebagai umpan balik kita setelah sekian lama kita melakukan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu saya berharap kita dapat mengikuti dengan seksama sebagaimana nanti arahan dari Pak Angga ya, Pak Angga ya. Itu saja sih saya rasa arahan saya. Nah, semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kita ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Angga kami persilakan dengan hormat untuk melanjutkan acaranya ya Pak Angga ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Martin MPD, dan yang saya hormati Ibu Reni Marlina selaku MC pada acara kita hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita kembali lagi pada rangkaian acara forum diskusi kita, di mana ini merupakan hasil kesepakatan kita pada pertemuan terakhir ya Bapak Ibu, di mana kita pertemuan yang terakhir sudah membahas bagaimana pembelajaran pada paradigma baru. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Saya doakan Bapak Ibu selalu kuat dalam mengikuti alur dari bagaimana pembelajaran paradigma baru ini. Bapak Ibu, hari ini kita merupakan forum diskusi ya Bapak Ibu. Kita bukan pelatihan, jadi sifatnya saya di sini adalah memfasilitasi bagaimana
pengetahuan Bapak Ibu sebelumnya, dan kita akan mengaitkan dengan seperti apa sih pembelajaran dan proses menyiapkan pembelajaran pada new paradigm atau paradigma baru ini. Bapak Ibu, saya terima kasih sekali dengan Pak Martin, yang mana Pak Martin sudah memilih tenaga pendidik yang terpilih pada komite pembelajaran, yaitu tenaga pendidik yang sudah dipercaya. Seperti itu ada Pak Trimanto, terus ada Ibu Nur Apni, dan juga ada Ibu Reni Marlina. Ini merupakan suatu kebanggaan ya, di SMA 21 ini ada tenaga pendidik yang sudah siap ya untuk menjadi komite pembelajaran. Pak Trimanto, selamat malam. Gimana kabarnya Pak Trimanto? Selamat malam Pak Angga, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Pak Trimanto. Pak Trimanto, bagaimana pada masa pandemi ini Pak untuk pembelajaran di sekolah? Optimal ya kan? Ini merupakan satu kerja ekstra Bapak. Ini yang biasanya kita luring bisa bercanda dengan anak-anak. Di masa pandemi ini sebagai pengajar kita menyiapkan 2 persiapan untuk anak-anak yang daring maupun anak-anak yang luring. Alhamdulillah gitu, Pak. Ya. Ibu Nur Apni, bagaimana Bu? Selama pandemi Bu, persiapan pembelajarannya Bu? Panen kesuksesan nih Bu ya? Iya Pak, masa pandemi ini ya anak-anak ya diberikan tugas terlebih dahulu Bapak masa pandemi, karena mereka juga dilarang untuk ke sekolah dan para guru beserta yang lainnya itu membuat tugas Pak. Jadi diberikan kepada siswa setiap minggu, dikumpulkan kembali pada hari Sabtu. Demikian Bapak. Baik, jadi memang masa pandemi ini merupakan hal yang sangat kompleks Bapak Ibu yang dalam permasalahan pembelajaran kita di Indonesia pada khususnya. Baik Bapak Ibu, akan tetapi hal tersebut tidak menutup persiapan kita ya, bagaimana kesiapan kita sebagai tenaga pendidik untuk mempersiapkan bagaimana perencanaan atau kesiapan kerja dari pembelajaran kita. Saya malam ini akan mengajak Bapak Ibu berefleksi seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana sih cara Bapak Ibu mempersiapkan pembelajaran 1 tahun terakhir ini seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksinya. Kita mulai dari Ibu Reni Marlina. Seperti apa Bu refleksi mempersiapkannya bagaimana dalam 1 tahun terakhir ini? Baik. Terima kasih Pak Angga. Baik, sebenarnya kalau saya membandingkan dengan kegiatan selama luring dulu tatap muka, daring ini saya rasa lebih sibuk gitu Pak. Karena kan kami harus ke sekolah juga Pak. Kami ke sekolah, terus kami juga saat sekarang ini kami sudah ke sekolah, meskipun siswanya belum sekolah ya Pak, belum boleh ke sekolah. Nah kami itu menyiapkan 2 pekerjaan sekolah tetap dan memberikan juga semacam tes kepada siswanya, dan kami tidak bisa mengukur sebenarnya Pak, mengukur tentang itu tuh dikerjakan oleh siswa secara murni kah atau ada campur tangan, dan kebanyakan memang campur tangan sih Pak gitu dengan orang keluarga-keluarganya begitu Pak. Jadi saya rasa untuk pengukuran kemampuan kompetensi siswanya itu saya rasa belum komplit gitu Pak. Gitu ya Pak. Itu hasil refleksi saya. Terima kasih Pak Angga. Iya, bagus sekali Bu Reni refleksinya. Ibu Reni, kalau persiapannya seperti apa Bu dalam menyiapkan perencanaannya Bu? Apakah Ibu sudah melihat bagaimana faktor-faktor yang menghambat untuk siswa tersebut belajar selama pandemi ini? Adakah Ibu melakukan mencari informasi apakah siswa tersebut ada masalah terhadap internet, jaringan atau yang lain-lain sebelum membuat perencanaan Bu?
Iya, saya ini kan, mengajar kelas 2 Pak. Dan, waktu dia kelas 1 itu saya belum, belum mendapatkan info bagaimana anak ini gitu ya. Dan saya, tidak tahu juga tuh latar belakang anaknya seperti apa gitu. Karena saya dapatkan info dari, guru wali kelas satunya itu juga tidak paham gitu, Pak. Jadi saya, juga tidak ada inisiatif sendiri, Pak, untuk mencari tahu gitu. Belum ada saya sebarkan angket semacam itu. Saya cuma dapat nomor handphone dari setiap siswanya, yaitu orang tuanya. Sebenarnya bisa sih, Pak, kita bertanya-tanya gitu, tapi saya belum punya instrumen khusus nih, Pak. Itu, Oh Pak. ya. Terima kasih, Pak Angga. Saya mungkin perlu banyak belajar nih dari Pak Angga. Iya, Bu Reni, nampaknya memang sebelum kita memulai pembelajaran itu kita perlu ada treatment khusus ya Bu ya. Treatmentnya apa? Berarti kita perlu menyiapkan instrumen-instrumen untuk penggalian data. Karena dalam masa pandemi ini kita perlu melihat latar belakang siswa kita seperti apa agar kita sebagai tenaga pendidik juga melihat bagaimana latar belakang mereka, ekonomi mereka. Artinya kita perlu ada need assessment first ya, pertama assessment. Nanti akan kita ini Bu ya, akan kita explore. Terima kasih Bu Reni. Pak Iya, Pak. Terima kasih, Trimanto, Pak. ya Pak Trimanto, silahkan Bapak bisa menyampaikan refleksinya bagaimana cara Bapak menyiapkan proses pembelajaran dalam 1 tahun terakhir Bapak. Iya Bapak, ini kurang lebih tadi sama dengan Bu Reni kasusnya. Di masa pandemi ini memang serba ekstra. Apa yang saya lakukan untuk kegiatan ini memang sedianya ya mencari data awal anak melalui asesmen. Tetapi di masa pandemi ini menjadi satu kendala sama dengan Bu Reni. Yang kita punya hanya sebuah data dan nomor WA. Nah, nomor WA itu yang kita gunakan semaksimal mungkin. Tetapi Bapak, ini kejadian-kejadian yang di luar dugaan pada saat komunikasi dengan orang tua, manakala kita menanyakan melalui WA, itu sepertinya hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Satu, cenderung orang tua itu memberikan informasi bahwa anaknya itu the best, ya. Kemudian kendala utama untuk diarahkan misalnya pembelajaran daring dan sebagainya menjadi alasan klasik, misalnya jaringan, kemudian HP-nya cuma satu, itu pun punya orang tua, bergantian dan sebagainya. Sehingga untuk penyiapan 1 tahun ini memang saya menggunakan 2 cara yang memang sudah ada fasilitas yang bagus, kita fasilitasi dengan daring, tetapi yang masih belum ya sistemnya seperti tadi yang disampaikan Bu Reni. Jadi Bu Nur tadi, anak mengambil soal melalui orang tuanya yang mengambil 3 hari sekali, tugas itu baru dikembalikan ke sekolah. Itu Pak Angga yang kami lakukan. Baik Bapak, berarti sudah ada Pak ya melakukan assessment, tapi karena terkendala pandemi ini agak kesulitan untuk menyebarkan instrumen itu ya Bapak ya. Betul Bapak, ya. Jadi sangat awal dan itu banyak kendala. Jadi asesmennya hasilnya ya bisa jadi kurang valid juga. Iya. Terima kasih Pak Trimanto. Bu Nur Apni, silahkan Bu Nur Apni. Baik Bapak, terima kasih Pak Angga. Saya langsung saja Bapak untuk rencana refleksi 1 tahun yang lalu itu untuk masa pandemi ini memang sudah maksimal untuk persiapan. Hanya saja ya sama seperti yang dikatakan Ibu Reni dengan Pak Trimanto tadi, banyak kendala. Yang paling utama itu ya pada sinyal, karena di sini kan wilayahnya 3T Bapak. Jadi hal yang paling utama menjadi kendala bagi siswa itu adalah sinyal, karena memang sulit untuk sinyal. Jadi kemudian
kami dari guru-guru juga sulit untuk menilai bagaimana karakter siswa, karena ketika kami memberikan tugas kepada siswa setiap minggu untuk dikumpulkan, itu tidak efektif sepertinya, karena pastinya ada percangan dari orang tua untuk mengerjakan tugas yang kami berikan. Nah, jadi untuk asesmen sepertinya kurang efektif di masa pandemi ini, seperti itu Bapak. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Trimanto, Bu Reni, Bu Nur Apni. Kenapa saya memfasilitasi Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi hari ini? Karena memang diskusi kita hari ini sedikit kompleks ya Bapak Ibu, karena kita akan membahas rencana kerja pembelajaran paradigma baru. Kita akan sama-sama berdiskusi di sini, berbagi pengalaman juga. Perlu saya sampaikan apa sih tujuan dari diskusi kita. Ini merupakan lanjutan Bapak Ibu ya, lanjutan dari diskusi kita yang pertama. Bisa kelihatan Bapak? Proses Bapak. Baik. Proses. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari tujuan dari forum diskusi kita pada malam ini yaitu kita sama-sama membuka pemahaman kita terhadap bagaimana rencana kerja pembelajaran paradigma baru saat ini. Kita akan melihat apa sih perbedaannya rencana pembelajaran Bapak Ibu yang 1 tahun yang dulu, apa sih perbedaannya dengan paradigma yang saat ini ya. Luaran yang diharapkan dari diskusi kita hari ini Bapak Ibu nanti pada akhir mampu menuliskan pemahaman Bapak Ibu mengenai rencana kerja pembelajaran paradigma baru. Kita nanti akan menggunakan Jamboard ya. Bapak Ibu akan menuliskan pemahaman Ibu dari hasil proses fasilitasi diskusi ini. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah masing-masing menyampaikan refleksi bahwa Bapak Ibu telah menggunakan assessment. Nah, pertanyaan saya tadi bahwa assessment tersebut sudah dilakukan. Nah, tadi dari Ibu Nur Apni menyampaikan juga bahwa telah melakukan assessment tapi kesulitan mengukur. Saya ke Ibu Nur Apni, assessment apa itu Bu? Apakah itu assessment yang dilakukan pada formatif atau assessment yang dilakukan pada awal sebelum proses pembelajaran? Baik Bapak, terima kasih. Untuk assessment kami sudah mempersiapkan kedua-duanya Bapak. Jadi yang untuk asesmen formatif dengan sumatif sudah kami sediakan, hanya saja memang tidak efektif Bapak. Tidak efektifnya seperti apa Ibu? Bisa diceritakan? Baik. Untuk asesmen tersebut kami berikan kepada orang tua karena memang siswa itu dilarang untuk ke sekolah. Jadi orang tua yang kami undang dan asesmen itu kami berikan kepada orang tua. Jadi asesmen itu ada berbentuk seperti uraian, kemudian ada pilihan ganda juga. Nah, jadi yang mengisi untuk uraian itu nampak di situ orang tua yang menuliskan, demikian Bapak. Jadi bukan tulisan tangan siswa sendiri. Kita kan sebagai seorang siswa, sebagai seorang guru tentunya tahu ya bagaimana sebenarnya anak SD menulis, seberapa bagusnya pasti kita sudah tahu, begitu Bapak. Iya, Bapak Ibu, untuk kasus Ibu Nur Apni tadi sebenarnya kita perlu memanfaatkan teknologi Bapak Ibu ya untuk pencapaian tujuan kita dari assessment, karena
assessment ini sangat penting dalam persiapan rencana kerja untuk pembelajaran paradigma baru. Ada istilah diagnosis, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada pengalaman juga melakukannya. Jadi pada paradigma baru itu memang ada diagnosis first yang perlu kita lakukan agar untuk melihat kenapa tadi saya mendirect Bapak Ibu ada tidak melakukan analisis pertama untuk melihat latar belakang mereka seperti apa. Apakah mereka memang berada pada daerah yang tempatnya itu memang terganggu dengan sinyal. Nah, dengan itu Bapak Ibu sudah bisa memilah beberapa kelompok-kelompok siswa. Ya. Nah, ini sama halnya pada pembelajaran paradigma baru seperti itu, Bapak Ibu. Dalam perencanaannya kita perlu nanti ada pengelompokan yang menyesuaikan dengan style gaya belajar mereka, karakteristik mereka seperti apa. Nanti itu perlu ada pengelompokan seperti itu. Saya izin untuk mempresentasikan ada PowerPoint yang mau saya tunjukkan. Ini ada 3 prinsip Bapak Ibu pada rencana kerja yang memang Bapak Ibu nanti perlu mempersiapkan. Yang pertama adalah assessment. Ya, assessment. Kenapa assessment ini? Ini diperlukan untuk mendiagnosis Bapak Ibu, perlu mendiagnosis bagaimana karakter siswa Bapak Ibu, gaya belajarnya seperti apa. Ini sangat penting ya, karena pada paradigma baru itu memang prinsip pembelajarannya adalah berpusat pada siswa. Jadi tidak lagi seperti pembelajaran yang ya pada dulu itu kan banyak sekali dengan teacher center, di mana kita lebih banyak aktif dibandingkan dengan studentnya. Jadi sekarang itu memang lebih berorientasi. Nah, setelah assessment maka kita akan turun ke perencanaan. Nah, di perencanaan inilah Bapak Ibu nanti akan meletakkan pengkelompokan. Setelah data diagnosis tersebut Bapak Ibu temukan, maka akan Bapak Ibu rumuskan dalam proses perencanaan. Dan nanti setelah itu baru akan masuk ke proses pembelajaran. Nah, di proses pembelajaran ini pada paradigma baru Bapak Ibu, ini ada hal new insight yang menurut saya menarik Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu itu pasti akan berputar lebih ke sumatifnya. Nah, sekarang pada proses pembelajaran ini formatifnya yang akan lebih didorong, karena dengan hanya melihat formatif sebenarnya sumatif itu sudah bisa terjawab Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti ke depannya menerapkan paradigma baru ini dengan assessment yang tepat ya, pada setiap proses pembelajaran, sehingga without sumatif, tanpa sumatif pun karena formatifnya sudah tepat, maka kita bisa sudah menyimpulkan bagaimana siswa tersebut hasilnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selama ini adakah Bapak Ibu yang sudah pernah kira-kira melaksanakan 3 hal ini, kan tetapi ternyata saya sudah menerapkannya seperti itu. Pak Trimanto mungkin sudah pernah Pak ya melaksanakan hal seperti ini? Ya, sudah Pak. Sudah Pak ya? Sudah Pak, meskipun belum maksimal Pak. Meskipun belum maksimal Pak ya. Kalau Bu Reni bagaimana Bu? Saya belum ini Pak. Nanti saya boleh minta nomor handphone Bapak mungkin ya Pak ya, buat belajar lebih lanjut soal ini Pak. Boleh Bu, boleh. Kita sama-sama belajar Bu ya. Saya Iya. belajar dan Ibu belajar juga. Ya, terima kasih banyak Pak, sangat membantu ini sekali. Bu Nur Apni, gimana Bu? Setelah melihat 3 ini, apakah Ibu Nur Apni sudah pernah menerapkannya? Kan tapi baru saja mengetahui, ternyata yang saya selama ini lakukan sudah pada tahapan paradigma baru seperti itu. Ibu Nur Apni, suaranya belum ini Bu, keklik.
mikrofonnya. Oh, ya, Iya nampaknya Pak, Ibu Nur. Ya, ternyata harus ada asesmen awal ya Pak. Jadi memang ya betul. X, apakah sudah terdengar Bapak? Ya, ya, silakan Bu. Terdengar. Dengar Bu. Sinyalnya sepertinya Bapak. Ya, Ya Bu oke, Rafni, baik. silakan. Ya Pak. Sinyal saya nih suka galau di sini Bapak. Jadi harap maklum ya Bapak ya. Soalnya di wilayah 3T ini seperti inilah keadaannya. Jadi untuk paradigma baru itu ada asesmen awal ya. Memang pada dasarnya kami belum ada sih melaksanakan asesmen awal. Sepertinya kalau mendengar dari penjelasan Bapak itu sangat penting ya Bapak ya untuk mengetahui karakteristik siswa. Terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi ya Bapak berkaitan dengan paradigma baru ini nanti. Bisa ya Bapak ya? Iya Bu, bisa Bu. Karena memang tugas saya Bu. Saya ditugaskan Martin ini, Bapak Kepala Sekolah. Wah, asik nih kalau gitu. Ya Bapak Ibu, jadi memang pada intinya sebelum kita implementasi dari proses pembelajaran paradigma baru ini, memang kita sangat dituntut untuk melakukan diagnosis. Nah, hasil diagnosis ini nanti akan dirumuskan ke pembelajaran, ya, ke perencanaan, baru nanti akan ada pembelajaran. Nah, di pembelajaran nanti kita akan melakukan assessment lagi, akan mengukur sejauh mana hasilnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita hanya 20 menit, saya akan mencoba melihat ya sejauh mana pemahaman Bapak Ibu pada diskusi kita hari ini mengenai bagaimana sih perencanaan proses pembelajaran pada paradigma baru. Bapak Ibu, saya izin akan mengirimkan link Jamboard ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa silahkan menuliskan pemahaman Bapak Ibu dari hasil diskusi kita hari ini. Saya akan kirim linknya. Silahkan Bapak Ibu berkreasi ya, menuliskan pemahamannya. Saya kirimkan di link chat Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Karena memang jaringan ini kadang-kadang naik turun juga di tempat saya Bapak Ibu. Lima menit ya Bapak Ibu ya, 5 menit kita akan melihat seperti apa pemahaman Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, sudah masuk ini hasil-hasilnya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu bahwa pemahaman Bapak Ibu nampaknya sudah bagus. Ini Pak Trimanto, ini nampaknya isiannya pemahaman saya bahwa pembelajaran paradigma baru sangat memerlukan diagnostik. Wah, bagus ini. Ini hanya kelihatan tempat saya Bapak Ibu ya. Ya, Ibu ini. Reni ya juga bagus ini. Alhamdulillah. Pak Kepsek nampaknya sangat ini ya, Bapak Ibu gurunya ini sangat berantusias. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tentunya nanti semangat Bapak Ibu dalam mengembangkan sekolah penggerak ini akan berdampak pada pengimbasan yang baik ke depannya seperti itu. Pak Martin, karena waktu sudah lewat dari kesepakatan kita ya Bapak Martin, mungkin hanya itu yang bisa saya berbagi hari ini dalam forum diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapati hari ini bisa berguna dan bermanfaat ke depannya untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan sekolah kita. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu pembawa acara, Ibu Reni Martina. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Angga yang sudah memberikan banyak sekali masukan dan memfasilitasi. Baik, mari kita tepuk tangan dulu buat Pak Angga. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Baiklah, untuk menutup acara pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik, saya izin tutup ya Pak Kepala Sekolah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 2 bulan lagi Ibu ya pada Baik, terima kasih. pada lokakarya kita nanti di Dinas Pendidikan setempat nanti. Siap Pak. Baik. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Kepsek. Ya, terima kasih Pak Angga. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Pak. Saya berhenti. Ya, Pak. Rekam